Bondowoso, sengketa kepengurusan PGRI akhirnya berpihak pada kubu Teguh Sumarno setelah Petiun memenangkan gugatan mereka. Dengan hasil ini, kepengurusan di bawah Unifah Rosyidi dinyatakan gugur dan pelantikan pengurus baru segera dilakukan di seluruh tingkatan, termasuk cabang-cabang di Kabupaten Bondowoso. Ketua PGRI Bondowoso, Sugiono Eksantoso, memimpin pelantikan 17 dari 23 calon pengurus cabang dengan komitmen memperluas representasi guru dari berbagai jenjang pendidikan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Kalau kita kan taat hukum ya, selama ini kita dalam posisi menunggu sesuai dengan keputusan hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau kemudian hasilnya sudah jelas, maka kami mulai menata organisasi ini. Karena organisasi profesi ini kan diharapkan menjadi wadah yang dapat membantu merangkul guru-guru semuanya. Selama ini yang saya lihat ini kan terlalu eksklusif, hanya SD ya, SMA tidak tersentuh, guru TK tidak, swasta tidak pernah lalu. Makanya ini kemudian kita coba untuk merubah itu semua yang namanya PGRI, Persatuan Guru, tanpa harus ada NIP, tidak harus yang ada NIP-nya, guru honorer, guru swasta, semuanya kita lakukan untuk bersama-sama membangun pendidikan, terutama bagaimana meningkatkan kompetensi gurunya, bagaimana meningkatkan prestasi siswanya. Ini kan jarang disentuh, hanya bersifat seremonial selama ini. Itu yang coba kita lakukan. Tadi ada beberapa yang seharusnya dilantik tetapi tidak datang ya. Dengan sebutkan itu karena apa, Pak? Iya, karena lokasinya. Yang kedua ada yang dilarang kepala sekolah. Ada yang kepala sekolah, khawatir ada bawa katanya. Padahal ini kan organisasi profesi, nggak boleh yang melarang. Nah, ini ke depan akan coba saya sampaikan, akan coba kita sosialisasikan, akan turun ke kecamatan bahwa organisasi profesi ini legal, bukan organisasi terlarang. Sehingga saya pun boleh saja masuk. Apalagi ini dilindungi oleh undang-undang. Lantas bagaimana untuk pengurus yang lama, PGRI yang lama, anggota? Ya, otomatis mereka akan gugur secara hukum. Iya, dan kami tidak akan merekrut mereka karena kan tidak mendukung ketika Pak Teguh berjuang. Sudah kita perbarui banyak. Selama ini mereka di zona nyaman itu. Zona nyaman menggunakan iuran guru-guru, tapi banyak keluhan tidak pernah dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan anggaran itu. Selama ini seperti itu. Hanya bersifat serumit paling hari guru, kemudian Agustusan itu saja. Tidak pernah tahu. Karena ini ke depan tidak boleh terjadi lagi. Jadi uang itu dipertanggungjawabkan dengan baik, khususnya kemajuan pendidikan di Bondowoso. Pak Ki, jenengan kan mantan kepala dinas pendidikan. Terus kemudian apa yang perlu diperbarui, perlu diperbaiki dari sisi tenaga pendidik di Bondowoso? Ya, yang namanya pendidikan ini kan ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Dua-duanya ini semuanya harus betul-betul kita rangkul, kemudian kita gembleng untuk bisa meningkatkan prestasi, meningkatkan kompetensi. Selama ini kan ada pembiaran walaupun dinas itu. Makanya ketika saya dinas, saya mencoba melalui event-event itu, ada District Award ya. Kemudian kita lombakan agar mereka ini bisa melakukan inovasi. Kalau mereka tidak akan jalan, jadi perlu dari atas ini memberikan support, memberikan motivasi. Nah, kami nanti tentunya akan bersinergi dengan pendidikan ini. Justru saya berterima kasih ya, PGRI akan terus mendampingi guru-guru ini. Jadi tidak hanya bersifat seremonial, tapi lebih dari itu. Bagaimana guru yang selama ini sulit naik pangkat, itu kan sulit dalam membuat karya ilmiah. Tapi ada desain pengembangan profesi yang kita lakukan untuk pembinaan teknis kepada guru sehingga tidak kesulitan naik pangkat. Guru-guru yang alami masalah hukum, selama ini ada pembiaran itu, karena LKBH ada ya. Makanya kami coba ada LKBH sehingga biar tenang dia, biar konsen di sekolah itu. Masalah lain biar kami PGRI akan membackup masalah itu. Siap. Pak, ini kan baru 17 cabang ini, Pak. Tambahannya 6 kecamatan dan beberapa cabang khusus tadi itu kapan kira-kira? Ini kita target setelah kami dari Jakarta. Ini kan dari Jakarta nanti ada surat juga bagaimana untuk pengendalian aset. Ini kan harus koreksi dengan aparat juga. Ini kan sudah di zona nyaman. Building dan segala macam kan sudah masih dimiliki itu, tidak boleh. Itu milik aku.